Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim adalah manusia biasa yang ditinggikan derajat dan kemuliaannya oleh Allah SWT karena dia pandai bersyukur atas apapun yang Allah SWT berikan kepadanya. Luqman Al-Hakim ini diberikan Allah anugerah berupa ilmu hikmah sehingga ia disebut Al-Hakim atau Al-Ahli Hikmah. Hikmah artinya adalah kebijakan. Pembahasan Luqman Al-Hakim disebutkan berasal dari Sudan, tempatnya dari kota Habsyi. Pekerjaannya adalah tukang kayu. Sebagian lainnya menyebut ia seorang hakim yang bijaksana. Pada masa Nabi Daud alaihissalam, Luqman Al-Hakim ini manusia biasa, bukan golongan Nabi dan Rasul, meski kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Kisah mengenai Luqman terdapat pada surat Luqman. Dalam surat tersebut, ia memberikan beberapa nasihat untuk anaknya, yang antara lain adalah jangan mempersekutukan Allah SWT, berbakti kepada kedua orang tua, terus berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk, dan masih banyak lagi lainnya. Waalaikumsalam. Siapakah Luqman? Luqman adalah hamba Allah. Nasihat Luqman kepada anaknya adalah larangan mempersekutukan Allah, sadar terhadap pengawasan Allah, perintah berbuat baik kepada orang tua, mendirikan salat, berbuat baik dan mencegah perbuatan buruk. Luqman Al-Hakim disebutkan berasal dari Sudan, tepatnya dari kota Habsyi. Pekerjaannya adalah tukang kayu. Sebagian lainnya menyebutnya ia adalah seorang hakim yang bijaksana. Pada masa Nabi Daud, Luqman Al-Hakim ini manusia biasa, bukan golongan Nabi dan Rasul, meski kisahnya diabadikan di Al-Quran. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Yusuf, kelas 5A. Saya akan menceritakan kisah yang mirip dengan Luqman Al-Hakim. Kisah ini datang dari masa Umar bin Khattab. Hal itu tinggallah seorang ibu dan anak gadisnya yang sama-sama menjual susu di Madinah. Suatu hari harga susu mereka lebih mahal dari pedagang yang lain, karena pedagang lain mencampurkan susunya dengan air. Suatu hari si ibu sempat ingin berbuat curang seperti pedagang lain karena terdesak ekonomi. Lalu si anak menolaknya dan menyuruh ibunya untuk berlindung kepada Allah dari berbagai macam kejahatan. Suatu hari pedagang lain menghampiri mereka dan menyarankan untuk menurunkan harga susu dan mencampur susunya dengan air. Setelah sholat isya, Khalifah Umar berbicara tentang kegaduhan di pasar tentang susu, pencampuran susu dengan air. Salah seorang sahabat Umar diutus untuk menyampaikan maklumat Khalifah Umar yang berisi tentang susu tidak boleh dicampur dengan air. Pedagang yang mencampurkan susu dengan air itu pun merasa ciut dan menuduh si ibu dan berprasangka buruk karena telah mengadukan kepada Khalifah Umar.
si ibu dan si anak dan pedagang lain pun mengusir ibunya dari pasar. Si ibu dan anak dari pasar. Si ibu dan si anak pun berjualan dengan cara berkeliling. Setelah beberapa bulan, pedagang curang itu pun masih belum patah arang dan menyusun rencana agar mereka juga berjualan dari rumah ke rumah agar si ibu dan si anak gerak. Khalifah Umar mengumpulkan para sahabat untuk sidak. Saat sampai di suatu rumah, Khalifah Umar mendengar ada pembicaraan si ibu dan si anak tentang susu kambing. Keesokan harinya Khalifah Umar melamar anak dari pedagang susu kambing tersebut itu untuk dilamar karena kejujurannya. Sadaqallahul-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kisah Luqman Al-Hakim. Suatu ketika Luqman diminta majikannya untuk menyembelih kambing dan diminta pula untuk mengeluarkan salah satu impalan yang paling baik dari kambing tersebut. Luqman yang patuh terhadap majikannya pun itu lantas memisahkan bagian lidah dan hati kambing. Selang beberapa hari, Luqman diminta melakukan hal yang sama, sehingga membuat majikannya penasaran mengapa ia memisahkan bagian lidah dan hati kambing. "Mengapa engkau memisahkan bagian itu?" tanya majikannya. Luqman menjawab, "Keduanya itu adalah bagian paling enak jika ia benar-benar baik, dan menjadi paling tidak enak atau buruk jika keduanya itu buruk." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah Luqman? Luqman adalah hamba Allah. Nasihat Luqman kepada anaknya adalah larangan mempersekutukan Allah, sadar terhadap pengawasan Allah, perintah berbuat baik kepada orang tua, mendirikan salat, berbuat baik dan mencegah perbuatan buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kisah seseorang yang mirip dengan kisah Luqman Al-Hakim. Beliau bernama Bapak Purwadi. Beliau selalu menasihati anak-anaknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukannya, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan menyusui. Beliau memberikan contoh kepada anaknya dengan sholat 5 waktu di masjid dan setiap pagi selalu menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Setiap hari beliau mencari nafkah untuk keluarga. Apabila di lingkungan masyarakat diadakan kegiatan sosial, beliau selalu mengikutinya. Beliau menasihati anaknya, apabila kita hidup dalam masyarakat, lakukanlah kebaikan untuk agama dan duniamu. Jangan pedulikan omongan dan cacian orang, karena tidak akan pernah ada jalan untuk membuat mereka lega dan terima, dan tidak akan ada pula cara untuk menyatukan hati mereka. Demikian
cerita ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Wahyeni Ihsan kelas 5A. Saya akan menceritakan sebuah kisah anak yang soleh dan menjadi sukses yang bernama Anis. Anis adalah seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dahulu saat ia masih kecil, ia anak yang rajin sekolah dan selalu membantu orang tuanya. Ia tidak pernah mengeluh walau ia tidak pernah dikasih jajan, karena ia tahu keluarganya serba berkekurangan. Anis tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ia juga anak yang cerdas, sehingga ia mendapatkan peringkat pertama di sekolahnya. Dengan kegigihan dan kebaikan, Anis tumbuh menjadi orang yang sukses. Setelah ia dewasa dan menjadi orang yang dermawan, ia sering membantu orang yang berkekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ale Putra Madani, kelas 5A. Saya akan menceritakan kisah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim adalah manusia biasa yang didirikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia pandai bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepadanya. Luqman Al-Hakim ini diberikan Allah berupa ilmu hikmah atau bisa disebut juga ahli hikmah. Pembahasannya adalah Luqman al-Hikmah disebutkan berasal dari Sudan, tepatnya di kota Habsyi. Pekerjaannya adalah tukang kayu. Sebagian lainnya menyebutnya juga hakim. Sebagian juga menyebutnya hakim pada masa Nabi Daud. Luqman Al-Hakim ini manusia biasa, bukan golongan nabi atau rasul. Meski kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, kisah mengenai Luqman Al-Hakim terdapat pada surah Luqman. Dalam surah tersebut, ia memberikan nasihat untuk anaknya, antara lain jangan mempersekutukan Allah, berbakti kepada orang tua, terus berbuat baik, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika dari kelas 5A. Luqman Hakim adalah sosok yang baik untuk kita teladani, dan ia berasal dari negeri Habasya atau negeri Ethiopia. Dan Luqman Hakim mengajarkan anak-anaknya untuk bersyukur kepada Allah apa yang telah diterima rezeki dari Allah. Dan Luqman Hakim mengajarkan anak-anaknya untuk tidak mempersekutu kepada Allah. Allah berfirman, barang siapa orang tua yang mengajarkan anaknya untuk mempersekutu kepada Allah, maka anak tersebut tidaklah untuk menaati kedua orang tua tersebut, dan Allah akan memberi balasan kepada orang yang jahat. Luqman Hakim adalah Luqman binti Baura. Ia keturunan Azar, dan ia adalah ayahnya Nabi Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terinspirasi kisah Luqman Al-Hakim dalam kehidupan.
MTSN 1 guna menguatkan karakter dan sikap religius peserta didik MTSN 1 melaksanakan sholat duha berjamaah, dilanjutkan dengan tahfiz Quran, muhadaroh, dan ceramah agama. Kegiatan sholat duha ini sendiri merupakan salah satu program kegiatan madrasah yang bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik menjadi karakter yang religius, mengacu kepada keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia bagi peserta didik MTSN 1. Kegiatan selanjutnya adalah tahfiz Quran dengan tema pentingnya ibadah dalam kehidupan kita. Jangan pernah tinggalkan sholat agar menambah kecintaan kepada Allah SWT serta terhindar dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Betapa semua orang bersenang-senang mencari kehidupan dunianya. Dia melanjutkan dengan menceritakan kisah sang bijak Luqman Al-Hakim, keledai dan cacian orang. Luqman Al-Hakim memiliki keistimewaan yang mendapat anugerah dari Allah SWT, yakni bermanfaat berupa ilmu, hikmah. Ilmu sangat berguna bagi kepribadian manusia yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi orang di sekitarnya, juga bagi alam semesta. Cerita kebijaksanaan Luqman di atas dapat dipetik hikmahnya bahwa manusia haruslah menjadi orang yang kuat sehingga memiliki pendirian yang teguh, kokoh, dan tidak goyah dengan terpaan angin. Semoga kita semua termotivasi dengan kisah Luqman Al-Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menceritakan tentang kisah Luqmanul Hakim. Luqman adalah hamba Allah yang soleh, yang hidup dalam kesederhanaan dan penuh rasa syukur kepada Allah. Dengan demikian Allah mengabadikan nama, wasiat, dan sebagian kisah mengenai kisahnya dalam Al-Quran. Awalnya Luqman hanya seorang pengembala domba, kemudian Allah mengangkat derajatnya menjadi seorang hakim karena kepandaian dan rasa syukurnya kepada Allah. Ada 6 hal penting disampaikan kepada anaknya, yaitu 1. Larangan mempersekutukan Allah atau musyrik. 2. Perintah berbuat baik kepada orang tua. 3. Sadar terhadap pengawasan Allah. 4. Mendirikan sholat, berbuat baik, dan mencegah perbuatan buruk, dan sabar menghadapi persoalan. 5. Larangan sombong dan membanggakan diri. 6. Bersikap sederhana dan merendahkan suara. Begitulah pesan Luqman kepada anaknya yang pantas untuk kita teladani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luqman adalah hamba Allah SWT yang saleh. Dia bukanlah seorang nabi atau raja. Luqman hidup dalam kesederhanaan dan hidupnya diwarnai oleh rasa syukur kepada Allah SWT. Dengan demikian Allah SWT abadikan nama, wasiat, dan sebagian kisah mengenai dirinya di dalam Al-Quran, sesuai janjinya bahwa dia akan menambah nikmatnya kepada orang yang bersyukur. Maka begitu pula dengan Luqman. Awalnya Luqman hanya seorang pengembala domba, kemudian Allah mengangkat derajatnya menjadi seorang hakim karena kepandaian dan rasa syukur kepada Allah SWT. Sifatnya senantiasa bersyukur kepada Allah tersebut terdapat pada ayat berikut.
Walaqad ataina Luqmanal hikmata anisyakur lillah wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa ma kafara fa innallaha al-ghaniyyul hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim berasal dari negeri Habasyah. Nama lengkap Luqman Al-Hakim adalah Luqman bin Baura. Ia adalah keturunan Azar, ayah Nabi Ibrahim. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa pada suatu hari Luqman mengajak anaknya ke pasar dengan menuntun keledai. Di jalan mereka bertemu dengan seseorang. Orang itu mengatakan, aneh sekali ayah dan anak itu membawa keledai tanpa ditunggangi, akan tetapi dituntun. Mendengar perkataan itu, kemudian anaknya naik ke atas punggung keledai. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang yang lain. Orang itu mengatakan, durhaka sekali anak itu, ayahnya berjalan kaki sedangkan anaknya menunggangi keledai itu sendiri. Mendengar ucapan kedua orang itu, kemudian turunlah anaknya dan memerintahkan ayahnya untuk naik ke atas keledai. Di tengah perjalanan kembali mereka bertemu dengan seseorang yang lain dan berkata dengan serupa dan dikatakan sebelumnya. Tidak tahan mendengar perkataan orang-orang tersebut, anak itu langsung turun kemudian berlari dan kembali lagi dengan membawa kayu dan sepuntas tali. Kemudian keledai itu diikat dan dipukul oleh mereka berdua. Akhirnya mereka sampai di pasar. Ternyata ketika akan dijual, keledai itu tidak laku karena tidak ada orang yang mau membeli keledai yang lemah. Sang anak kemudian bertanya kepada Luqman Al-Hakim. Ayah, seorang ahli hikmah pada masyarakat, datang kepada ayah untuk meminta solusi. Bagaimana yang terjadi dengan kita sekarang? Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mengikuti pendapat orang lain yang tidak lain hanyalah mengikuti persangkuan mereka belaka. Kemudian dengan mengutip kata-kata Ali bin Abi Thalib, dan janganlah engkau mencari kebenaran dari makhluk, tapi temukan kebenaran yang dari Rabb terlebih dahulu. Dari kisah ini Luqman mengajarkan hikmah pada anaknya mengenai beberapa bagaimana seharusnya mengambil keputusan dan bagaimana bersikap atas keputusan yang lain yang diambil kepada anaknya. Luqman mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya tidak ada yang terlepas seorang itu dari perkataan manusia terlebih dahulu. Dari kisah ini Luqman mengajarkan hikmah pada anaknya mengenai beberapa bagaimana seharusnya mengambil keputusan dan bagaimana bersikap atas keputusan yang lain yang diambil kepada anaknya. Luqman mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya tidak ada yang terlepas seorang itu dari perkataan manusia, maka orang-orang yang berakal tidaklah mengambil keputusan melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengenai kebenaran, itulah yang harus menjadi keputusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, kelas 5A. Saya akan menceritakan kisah yang mirip dengan Luqman Hakim. Luqman Hakim adalah salah satu orang yang disebut dalam Al-Quran, tepatnya surah Luqman 31 ayat 12-19. Luqman Hakim namanya mendunia karena nasihat-nasihat kepada anaknya. Setiap mengutip lama, Ibnu Katsir berpendapat bahwa nama panjang Luqman ialah Luqman bin Unaka bin Sadun. Sedangkan mengenai asal-usul Luqman, para ulama berbeda pendapat. Ibnu Abbas menyatakan bahwa Luqman adalah seorang tukang kayu yang berasal dari Hasbaisyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah kesempatan saat ayah mengajari putrinya,
dengan kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat. Ayah berkata, "Wahai putriku, lakukanlah hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi agama dan duniamu. Terus lakukan hingga kau mencapai puncak kebaikan. Jangan pedulikan omongan dan cacian orang-orang, sebab takkan pernah ada jalan untuk membuat mereka semua lega dan terima. Mereka takkan pula ada cara untuk menyatukan hati mereka." Ayah bermaksud mengajak putrinya jalan-jalan di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa membuat semua orang legawa itu sangatlah susah, tanpa menghiraukan caci maki orang-orang itu. Ayah dan putrinya kembali melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan kaki bersama. Nasihat-nasihat ayah kepada putrinya tidak goyah dengan terpaan angin, tak lapuk oleh hujan, dan tak lekang oleh panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat-nasihat Luqman Hakim atas dasar hikmah yang diberikan Allah pada Luqman. Maka sosok Luqman Hakim adalah sosok yang layak dijadikan teladan bagi para orang tua dalam memberikan nasihat pada anak-anaknya. Adapun nasihat-nasihat Luqman bagi anak manusia antara lain: 1. Nasihat untuk selalu bersyukur kepada Allah. Jangan mempersekutukan Allah. 3. Berbuat baik kepada orang tua. 4. Setiap perbuatan pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Luqman Hakim. Luqman al-Hakim berasal dari negara Habasyah, Ethiopia. Nama lengkap Luqman al-Hakim adalah Luqman bin Baura. Ia adalah keturunan Azhar, ayah Nabi Ibrahim. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa pada suatu hari Luqman Hakim mengajak anaknya ke pasar dengan menuntun keledai di jalan. Mereka bertemu dengan seseorang. Orang itu mengatakan, "Aneh sekali, ayah dan anak itu membawa keledai tanpa ditunggangi, akan tetapi dituntun." Mendengar perkataan itu, kemudian anaknya naik ke atas punggung keledai. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan orang yang lain. Orang itu mengatakan, "Durhaka sekali anak itu. Ayahnya berjalan kaki sedangkan anaknya menunggangi keledai itu sendiri." Mendengar ucapan orang kedua, kemudian turunlah anaknya dan memerintahkan ayahnya Luqman Hakim untuk naik ke atas keledai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Degat bin Al-Balak, kelas 5A. Saya ingin menceritakan
Luqman Al-Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita kebijaksanaan Luqman di atas dapat dipetik hikmahnya bahwa manusia adalah bisa menjadi orang yang kuat sehingga memiliki pendirian yang teguh dan kokoh, tidak goyah dengan terpaan angin, tak lapuk oleh hujan, dan tak lekang oleh panas. Nasihat Luqman sangat banyak sekali, baik yang didokumentasikan di dalam Al-Quran ataupun di kitab-kitab para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitri. Saya duduk di kelas 5A. Saya akan membacakan keteladanan dari Luqman Hakim. Manusia mulia yang diabaikan kisahnya dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga lisan dengan berucap kebenaran dan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Luqman Al-Hakim. Luqman Hakim nama orang yang ada dalam Al-Quran, tepatnya surat Luqman 31 ayat 12-19. Luqman Hakim mendunia namanya karena nasihatnya kepada anak Ibnu Katsir berpendapat bahwa nama panjang Luqman bin Unaga bin Sadun. Luqman berasal dari Habsyi. Dia seorang tukang kayu, ciri fisik bertubuh pendek dan berhidung mancung, dari daerah Nuban, dan ada juga yang mengatakan bahwa ia berasal dari Sudan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya akan menceritakan tentang Luqman Al-Hakim. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa pada suatu hari Luqman Al-Hakim telah memasuki pasar dengan menaiki seekor himak atau keledai. Sedangkan anaknya mengikuti dari belakang. Melihat tingkah laku Luqman itu, orang-orang pun berkata, "Lihat itu orang tua yang tidak bertimbang kasar, sedangkan anaknya dibiarkan jalan kaki." Setelah mendengar desas-desu dari orang-orang tersebut, maka Luqman pun turun dari himaknya itu, lalu diletakkan anaknya di atas itu. Melihat keduanya, maka orang di pasar itu berkata pula, "Lihat itu orang tuanya berjalan kaki, sedangkan anaknya sedang menaiki himak. Itu sungguh kurang ajar ya anak itu." Setelah mendengar kata-kata itu, Luqman pun naik ke punggung himak itu bersama anaknya. Kemudian orang-orang berkata lagi, "Lihat itu, dua orang menaiki seekor himak. Mereka sungguh menyiksakan himak itu karena ia tidak suka mendengar percakapan orang." Luqman dan anaknya turun dari himak itu. Kemudian terdengar lagi orang berkata, "Dua orang itu berjalan kaki dan himak itu tidak dikendarai." Dalam perjalanan pulang, Luqman Al-Hakim menasihati anaknya mengenai sikap manusia dan ucap-ucapan mereka. Ia berkata, sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang lepas dari ucapannya. Maka orang yang berakal tidak akan mengambil pertimbangan kecuali kepada Allah saja. Siapapun yang mengenal kebenaran itulah yang menjadi pertimbangannya. Kemudian Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, tuntutlah rezeki yang halal agar kamu tidak menjadi fakir. Sesungguhnya tidak ada satupun orang kafir itu kecuali mereka mengalami 3 perkara yaitu tipis keimanan terhadap agamanya, lemah akalnya, mudah tertipu, dan hilang kepribadiannya. Lebih celaka lagi orang-orang yang suka
merendahkan orang lain dan menganggap ringan urusan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi dari kisah Luqman Al-Hakim, seorang ayah mengajari putrinya untuk belajar dari kegagalan dengan mengajaknya mengikuti kompetisi tahfiz, menyemangatinya untuk menang tidak dilarang, namun lebih tekankan untuk melakukan usaha terbaik yang dia bisa, dan tidak masalah jika tidak menjadi juara. Tapi sang anak gagal dalam kompetisi itu. Ayahnya memberinya nasihat, kemenangan adalah sesuatu kebanggaan, tapi tidak mengajarkan sesuatu yang berarti bagi hidup. Dan sebaliknya, kegagalan adalah guru terbaik yang membuat seseorang berusaha lebih baik ke depannya. Seperti hikmah yang diambil dari kisah Luqman Al-Hakim, selalu peduli dengan omongan orang lain atau selalu ingin sempurna di mata orang, kadang bisa membuat beban untuk diri sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sapitri. Saya duduk di kelas 5A. Saya akan membacakan keteladanan dari Luqman Hakim. Manusia mulia yang diabaikan kisahnya dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga lisan dengan berucap kebenaran dan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menceritakan kisah Luqman Al-Hakim, seorang yang mirip dengan Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim berasal dari negeri Habasyah. Nama lengkap Luqman Al-Hakim adalah Uthman bin Baung. Ia adalah keturunan Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam suatu ayat diceritakan bahwa pada suatu hari Luqman Al-Hakim mengajak anaknya ke pasar dengan menuntun keledai. Di jalan mereka bertemu dengan seorang itu, katanya seperti ini, "Aneh sekali ayah dan anak itu membawa keledai tanpa ditunggangi, akan tetapi dituntun." Mendengar perkataan itu, kemudian anaknya naik ke atas punggung keledai. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan orang yang lain. Orang itu mengatakan, "Durhaka sekali anak itu. Ayahnya berjalan kaki sedangkan anaknya menunggangi keledai." Itu sendiri mendengar ucapan orang kedua, kemudian turunlah anaknya dan memerintahkan ayahnya Luqman Al-Hakim untuk naik ke atas keledai. Di tengah perjalanan kembali mereka bertemu dengan seorang yang lain dan berkata dengan serupa yang dikatakan sebelumnya. Tidak tahan mendengar perkataan orang-orang tersebut, anak turun kemudian berlari dan kembali dengan membawa kayu dan seutas tali. Kemudian keledai itu diikat dan dipukul oleh mereka berdua. Akhirnya mereka sampai di pasar. Ternyata ketika akan dijual, keledai itu tidak laku karena tidak ada orang yang mau membeli keledai yang lemah. Sang anak kemudian bertanya kepada Luqman Al-Hakim, Ayah, seorang ahli hikmah para masyarakat datang.
karena ayah untuk meminta solusi bagaimana yang terjadi dengan kita sekarang. Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau mengikuti pendapat orang lain yang tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan mereka belaka." Kemudian dengan mengutip kata-kata Ali bin Abi Thalib, "Dan janganlah engkau mencari kebenaran al-haq dan dari makhluk, tetapi temukanlah kebenaran al-haq yang dari Rabb terlebih dulu, baru kemudian engkau tentukan siapa-siapa yang berada di sana." Dari kisah Luqman mengajarkan hikmah pada anaknya mengenai bagaimana seharusnya mengambil keputusan dan bagaimana sikap atas keputusan yang telah diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaira Nindita Saputro. Saya dari kelas 5A ingin menceritakan kisah Luqman Hakim. Luqman Hakim berasal dari negeri Habasyah, Ethiopia. Nama lengkap Luqman Hakim adalah Luqman bin Ba'ura. Ia adalah keturunan Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Luqman Hakim dan anaknya pergi ke pasar dengan menuntut keledainya. Pada saat mereka di perjalanan, mereka bertemu dengan seseorang. Orang itu mengatakan, "Aneh sekali anak dan ayah itu membawa keledai tanpa ditunggangi." Akhirnya mereka sampai di pasar. Pada saat sampai di pasar, ternyata keledai tidak laku karena tidak ada orang yang ingin membeli keledai yang lemah. Dari kisah ini, Luqman Hakim ingin mengajari hikmah kepada anaknya mengenai bagaimana seharusnya mengambil keputusan dan bagaimana bersikap atas keputusan yang diambil. Nasihat-nasihat Luqman Hakim yang pertama adalah walaqad atoina Luqmanal hikmata anishkur wa man yashkur fa innalaha ghaniyyun hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan menceritakan kisah Luqman Al-Hakim. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Disarankan dalam sebuah riwayat pada suatu hari Luqman Al-Hakim telah memasuki pasar dengan menaiki himar atau keledai. Sedangkan anaknya mengikutinya dari belakang. Melihat tingkah laku Luqman itu, orang-orang berkata, "Lihat itu orang tuanya tidak bertimbang rasa, sedangkan anaknya dibiarkan berjalan kaki." Setelah mendengarkan desas-desus dari orang tersebut, maka Luqman pun turun. Akhirnya turun dari himarnya itu, lalu diletakkan anaknya di atas himar itu. Lalu melihat keduanya, maka orang di pasar itu berkata pula, "Lihat orang tuanya berjalan kaki, anaknya menaiki himar. Sungguh tidak kurang ajar anak itu." Setelah mendengar kata-kata Luqman pun naik ke punggung himar itu bersama anaknya. Kemudian orang-orang berkata lagi, "Lihat itu dua orang menaiki seekor himar. Mereka sesungguhnya menyiksakan himar itu karena ia tidak suka mendengar percakapan orang." Luqman dan anaknya turun dari himar itu. Kemudian terdengar lagi orang berkata, "Dua orang berjalan kaki dan himar itu tidak kendarai." Dalam perjalanan, Luqman Al-Hakim menasihati anaknya mengenai sikap manusia dan ucapan-ucapan mereka. Ia berkata, "Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang lepas ucapannya, maka orang yang berakal tidak akan mengambil pertimbangan kecuali kepada siapapun yang mengenal kebenaran, itulah menjadi pertimbangannya." Kemudian Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, tuntutlah rezeki yang halal agar kamu tidak menjadi fakir. Sesungguhnya tidak satupun orang fakir itu kecuali mereka mengalami 3 perkara, yaitu
keinginan lemah akalnya, mudah tertipu dan hilang kepribadiannya. Lebih lagi orang-orang yang suka merendahkan orang lain dan menganggap ringan urusan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang anak laki-laki sedang mengembala sapi bersama adiknya di ladang. Tiba-tiba adiknya meminta naik ke atas sapi, lalu dia mengelilingi ladang sambil menaiki sapi. Ada pengembala lain melihat mereka bermain bersama sapi lalu menghampirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Lesmana, kelas 5A. Saya akan menceritakan tentang Al-Luqman dan Al-Hakim dan kemuliaan dan kesabaran. Luqman Al-Hakim adalah manusia biasa yang ditinggikan derajat dan kemuliaannya oleh manusia SWT karena ia pandai bersyukur atas apapun Allah SWT berikan kepadanya. Luqman Al-Hakim ini diberikan Allah anugerah berupa ilmu hikmah sehingga ia disebut Al-Hakim atau ahli hikmah. Hikmah artinya adalah kebijaksanaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keteladanan dari Luqman Al-Hakim, manusia yang diartikan kisahnya dalam Al-Quran oleh Allah menjaga lisannya dengan hanya mengucap kebenaran dan kebaikan saat kepada Allah, orang tua, sabar mendirikan sholat, berbuat baik, menjauhi kemungkaran dan tidak sombong. Kemudian Luqman Al-Hakim berpesan, wahai anakku, tentukanlah hidup yang halal agar kamu tidak menjadi fakir. Sesungguhnya tidak ada satu ataupun orang fakir itu kecuali mereka tidak benar, yaitu tipis keimanannya, lemah akalnya, murah, hilang kepribadian, hilang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu terus baca kisahnya itu. Ya udah baca. Luqman Hakim berasal dari negeri Habasa. Luqman bin Buar, ia adalah keturunan Azar. Luqman orangnya soleh, hidupnya sederhana. Nasihat Luqman bagi anak manusia antara lainnya untuk selalu bersyukur, jangan mempersekutukan Allah, membuat baik kepada orang tua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadanar Elvindra Husein Ailatar, kelas 5B. Di sini saya akan menceritakan kisah seseorang yang mirip dengan Luqman Al-Hakim. Kisah ini bisa dibilang mirip dengan Luqman Al-Hakim karena sifat bijaksana yang dimiliki oleh seorang bapak. Bapak ini disebut saja bernama Pak Rahmat. Dia seorang bapak dengan 2 anak laki-laki yang ditinggal istrinya karena telah meninggal dunia selama 5 tahun lalu. Bapak Rahmat berprofesi sebagai seorang pemulung yang tiap harinya mencari barang rongsok atau barang bekas untuk ditimbang dan dijual di tempat pengepul
barang rongsok atau barang bekas dan ditukar dengan uang atau beberapa lembar uang recehan. Dan kedua anak laki-laki Pak Rahmat masih sekolah di SMP dan SMK. Setiap hari anak laki-laki Pak Rahmat pulang dengan wajah sedih. Setiap ditanya Pak Rahmat, kedua anaknya selalu mengeluh kalau mereka sedih karena setiap hari selalu diejek teman-temannya. Karena Pak Rahmat yang memiliki sifat yang bijaksana, maka Pak Rahmat selalu menasihati anaknya kalau pekerjaan pemulung itu halal dan bukan pekerjaan hina. Hingga berjalannya waktu dengan penuh perjuangan dan caci maki serta hinaan orang di sekitar, sampai akhirnya Pak Rahmat berhasil menjadi seorang pengepul rongsok yang sukses. Dan Pak Rahmat pun berhasil menyekolahkan anak-anaknya hingga menjadi sarjana semua. Itulah salah satu buah kesabaran dari sifat yang bijaksana dalam menghadapi perjalanan hidup ini dengan penuh perjuangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhistira Dini Nugroho. Tangan kecil berbagi. Sekecil apapun usaha manusia, asalkan kita meminta, apalagi mengambil hak orang lain, pastilah Tuhan akan memberikan jalan dan rezeki yang berkecukupan. Terlahir dengan fisik yang tak sempurna tidak membuat Andreas patah semangat. Jalan menjalani hidup, bahkan di tengah keterbatasannya, Andreas tetap bertekad untuk berbuat baik terhadap sesama. Sejak kecil, Andreas dididik oleh orang tuanya untuk pantang menyerah terhadap keadaan. Sekalipun menjadi penyandang disabilitas, terbukti di balik kekurangannya, pria ini masih mampu melakukan banyak hal yang normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kisah seseorang yang mirip dengan kisah Luqman Al-Hakim. Suatu hari, Amir dan anaknya pergi ke pasar dengan menuntun kuda. Di jalan, mereka bertemu dengan seseorang. Orang itu mengatakan, "Aneh sekali ayah dan anak itu membawa kuda tetapi tak ditunggangi." Mereka mendengar perkataan itu, anaknya pun langsung menaiki punggung kuda. Lalu di tengah jalan, mereka bertemu seseorang lagi. Orang itu berkata, "Durhaka sekali anak itu, ayahnya berjalan kaki, sedangkan anaknya menunggangi kuda itu sendiri." Mendengar ucapan orang kedua, kemudian turunlah anaknya dan memerintahkan ayahnya Amir untuk naik ke atas kuda. Dalam perjalanan berikutnya, mereka mendengar perkataan serupa yang didengar sebelumnya. Tidak tahan mendengarnya, anaknya pun langsung membawa kayu dan setuas tali. Kemudian kuda itu diikat dan dipukuli mereka berdua. Akhirnya mereka sudah sampai pasar. Ketika kuda itu ingin dijual, tidak laku karena orang-orang tidak ingin kuda yang lemah. Sang anak kemudian bertanya kepada Amir, "Ayah, seorang ahli hikmah, para masyarakat datang kepada ayah untuk meminta solusi. Bagaimana yang terjadi dengan kita sekarang?" Amir berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau mengikuti pendapat orang lain yang tidak lain mengikuti persangkaan mereka belaka." Demikian saya membuat cerita kisah seseorang yang mirip dengan kisah Luqman Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad berasal dari negeri Indonesia. Nama lengkap Muhammad adalah Muhammad Bobi bin Dodo.
Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa pada suatu hari Muhammad Dodi mengajak anaknya ke pasar dengan menuntun kuda. Di jalan mereka bertemu dengan seseorang. Orang itu mengatakan, aneh sekali ayah dan anak itu membawa kuda tanpa ditunggangi, akan tetapi dituntun. Mendengar perkataan itu, kemudian anaknya naik ke atas punggung kuda. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan orang yang lain. Orang itu mengatakan, durhaka sekali anak itu. Ayahnya berjalan kaki sedangkan anaknya menunggangi kuda itu sendiri. Mendengar ucapan orang kedua, kemudian turunlah anaknya dan memerintahkan ayahnya Muhammad Dodi untuk naik ke atas kuda. Di tengah perjalanan kembali mereka bertemu dengan seseorang yang lain dan berkata dengan serupa yang dikatakan sebelumnya. Tidak tahan mendengar perkataan orang-orang tersebut, anak itu langsung turun dan berlari dan kembali lagi dengan membawa kayu dan seutas tali. Kemudian kuda itu diikat dan dipikul oleh mereka berdua. Akhirnya mereka sampai di pasar. Ternyata ketika akan dijual, kudanya tidak laku karena tidak ada orang yang mau membeli kuda yang lemah. Sang anak kemudian bertanya kepada Muhammad Dodi, ayah seorang ahli hikmah. Para masyarakat datang kepada ayah untuk meminta solusi. Bagaimana yang terjadi dengan kita sekarang? Muhammad Dodi berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mengikuti pendapat orang lain yang tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan mereka belaka. Kemudian dengan mengutip kata-kata Ali bin Abi Thalib, dan janganlah engkau mencari kebenaran al-haq dari makhluk, tetapi temukanlah kebenaran al-haq yang dari Rabb terlebih dahulu, baru kemudian engkau tentukan siapa yang berada di sana. Dari kisah ini, Muhammad mengajarkan hikmah pada anaknya mengenai bagaimana seharusnya mengambil keputusan dan bagaimana bersikap atas keputusan yang telah diambil. Kepada anaknya, Muhammad Dodi mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya tidak ada yang terlepas seseorang itu dari perkataan manusia. Maka orang-orang yang berakal tidaklah mengambil keputusan melainkan dari Allah. Barang siapa mengenal kebenaran, itulah yang harus menjadi keputusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktaviano Nawala Putra dari kelas 5B. Saya ingin menceritakan kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim disebutkan berasal dari Sudan, tepatnya dari kota Hasbi. Pekerjaannya adalah tukang kayu. Sebagian lainnya menyebut ia adalah seorang hakim yang bijaksana. Pada masa Nabi Daud alaihi wasallam, Luqman Al-Hakim ini manusia biasa, bukan golongan Nabi dan Rasul. Meski kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, kisah mengenai Luqman terdapat pada surah Luqman. Dalam surah tersebut, ia memberikan beberapa nasihat untuk anaknya, yang antara lain adalah jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti pada orang tua. Demikian kisah Luqman Al-Hakim yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Azhara Syaputri, kelas 5B. Saya akan membacakan kisah seseorang yang mirip dengan Luqman Hakim. Suatu hari ada seorang anggota keluarga. Setiap hari mereka selalu bersukaria dan gembira, ceria karena sang ayah selalu baik, apalagi dengan cara dia mendidik anaknya yang tulus. Walaupun mereka hidup sederhana tanpa harta mewah satupun, tetapi menurut mereka harta mereka adalah iman yang kuat. Setiap hari para orang tua selalu mengikuti ajaran keluarga Safar, yaitu keluarga yang berjumlah 3 orang tersebut. Oleh karena itu, keluarga Safar menjadi teladan bagi para orang tua di desanya. Namun, ada seseorang yang akan benci dengan keluarga Safar. Beberapa kali ia coba menghasut para orang tua, termasuk anaknya sendiri,
agar benci kepada keluarga Safar. Namun cara menghasut dia itu tidak berhasil. Karena orang-orang yang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui keluarga Safar adalah iman yang kuat, salat yang rajin, dan juga iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh keluarga Safar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kunsa Azalia Mahendra. Saya akan menceritakan kisah Luqman Al-Hakim. Luqman berasal dari negeri Habasyah, keturunan Azar. Luqman adalah putra Nabi Ibrahim. Kisah ini menceritakan ia membawa anaknya ke pasar dengan menuntun kedelai. Kemudian anaknya pun naik ke atas punggung kedelai. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan orang lain, dan orang itu mengatakan, "Durhaka sekali anak itu, ayahnya berjalan kaki, sedangkan anaknya menaiki kedelai itu." Setelah mendengar kata-kata itu, anaknya Luqman Hakim pun langsung turun dari kedelai dan menyuruh ayahnya Luqman untuk menaiki kedelai itu. Dan di sepanjang perjalanan ada lagi orang lain, dan orang itu mengatakan seperti sebelumnya. Tidak tahan lagi anak Luqman. Anak Luqman Hakim pun langsung turun dari kedelai. Dan sesampainya di pasar, tetapi kedelai yang mereka jual tidak laku karena tidak ada orang yang membeli kedelai itu, sebab kedelai itu sudah lemah. Luqman mengajarkan anaknya untuk mengambil keputusan. Maka orang-orang yang berakal tidaklah mengambil keputusan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asifa, kelas 5B. Saya ingin menceritakan tentang kisah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim berasal dari negeri Habasyah. Nama lengkap Luqman Al-Hakim adalah Luqman bin Baura. Ia adalah keturunan Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa pada suatu hari Luqman Al-Hakim mengajak anaknya ke pasar dengan menuntun keledai di jalan. Mereka bertemu dengan seseorang. Orang itu mengatakan, "Aneh sekali, ayah dan anak itu membawa keledai tanpa ditunggangi, akan tetapi dituntun." Mendengar perkataan itu, kemudian anaknya naik ke atas punggung keledai. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seseorang yang lain. Orang itu mengatakan, "Durhaka sekali anak itu. Ayahnya berjalan kaki, sedangkan anaknya mengunggangi keledai itu sendiri." Mendengar ucapan orang kedua, turunlah anaknya memerintahkan ayahnya Luqman Al-Hakim naik ke atas keledai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menceritakan tentang kisah Luqmanul Hakim. Luqman adalah hamba Allah yang soleh, yang hidup dalam kesederhanaan dan penuh rasa syukur kepada Allah. Dengan demikian Allah mengabadikan nama, wasiat, dan sebagian kisah mengenai kisahnya dalam Al-Quran. Awalnya Luqman hanya seorang pengembala domba, kemudian Allah mengangkat derajatnya menjadi seorang hakim karena kepandaian dan rasa syukurnya kepada Allah. Ada 6 hal penting disampaikan kepada anaknya, yaitu 1. Larangan mempersekutukan Allah atau musyrik.
2. Perintah berbuat baik kepada orang tua. 3. Sadar terhadap pengawasan Allah. 4. Mendirikan sholat, berbuat baik, dan mencegah perbuatan buruk, dan sabar menghadapi persoalan. 5. Larangan sombong dan membanggakan diri. 6. Bersikap sederhana dan merendahkan suara. Begitulah pesan Luqman kepada anaknya yang pantas untuk kita teladani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Mufida, kelas 5B. Saya di sini akan menceritakan kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim adalah manusia biasa yang ditingkatkan derajatan dan memiliki mulianya oleh Allah SAW karena ia pandai bersyukur atas maupun yang Allah SAW memberikan kepadanya. Luqman Al-Hakim diberikan Allah anugerah berupa ilmu hakim atau ahli hakim. Hakim artinya adalah kebijaksanaan. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Kalikadang Sopa, kelas 5B. Luqman Al-Hakim berasal dari negeri Habasyah, Ethiopia. Nama lengkap Al-Hakim adalah Luqman bin Aura. Dia adalah keturunan Azar. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nasihat untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik kepada orang tua. Setiap perbuatan pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aisyah Putri dari kelas 5B. Di sini saya akan membacakan kisah yang mirip dengan kisah Luqman Al-Hakim. Ayo buatlah kisah seorang yang mirip dengan kisah Luqman Al-Hakim. Di tengah perjalanan kembali mereka bertemu dengan seseorang yang lain dan berkata, tidak. Kanan mendengar perkataan orang-orang tersebut langsung turun, kemudian berlari dan kembali lagi dengan membawa kayu dan seutas tali. Kemudian keledai itu diikat dan dipukul oleh mereka berdua. Hikmah mengenai bagaimana seharusnya mengambil keputusan dan bagaimana atas keputusan yang diambil. Ayo ceritakan kisah yang kamu buat di depan teman-teman sekelasmu. Luqman Al-Hakim adalah orang yang disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Luqman yang terkenal nasihat-nasihat anaknya. Luqman adalah seorang tukang kayu dari Hasbi. Riwayat lain menyebutkan ia berasal dari Sudan. Ada pula yang berpendapat Luqman adalah seorang hakim pada zaman Nabi Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkyani Fauzia dari SDN Cikaret 01 kelas 5B. Kisah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim adalah salah satu yang disebut dalam Al-Quran. Tepatnya surat Al-Luqman ayat 12-19. Luqman Al-Hakim mendunia karena nasihat-nasihatnya kepada anaknya. Salah satu nasihatnya adalah nasihat untuk selalu bersyukur. Jangan mempersekutukan Allah, berbuat baik kepada orang tua. Jangan sombong dan angkuh, sederhana dan lembut dalam bertutur sapa. Luqman Al-Hakim memiliki keistimewaan yang dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa ilmu hikmah, ilmu yang berguna bagi kehidupan manusia dan alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 12 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Kata al-hikmah juga bisa diartikan bahan renungan dan telah mengalir dari satu generasi ke generasi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Luqman Hakim.
Luqman Al-Hakim berasal dari negeri Habasyah. Nama Luqman Al-Hakim lengkapnya Luqman bin Baura. Ia keturunan Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu hari Luqman Hakim mengajak anaknya ke pasar dengan menuntut keledai. Di jalan mereka bertemu dengan seorang orang itu mengatakan, aneh sekali ayah dan anak itu membawa keledai tanpa ditunggangi. Akan tetapi dituntun mendengar perkataan itu, kemudian anaknya naik ke atas menunggangi keledai. Lamun di tengah perjalanan bertemu dengan orang lain dan mengatakan, durhaka sekali anak itu, ayahnya berjalan sakit kaki sedangkan anaknya menunggangi keledai itu. Mendengar ucapkan orang itu, turunlah anaknya dan ayahnya naiki ke atas keledai. Di tengah perjalanan bertemu seorang dan mengatakan, suatu tidak tahan mendengar perkataan orang-orang itu. Anak itu membawa kayu dan seutas tali. Kemudian keledai itu diikat dan dipanggul oleh mereka berdua. Setiba di pasar, ternyata keledai tidak laku dijual karena tidak ada orang yang mau membeli keledai yang lemah. Sang anak membeli keledai yang lemah. Sang anak bertanya pada Luqman Hakim, ayah, seorang Al-Hakim, hikmah para masyarakat datang. Kepada ayah itu meminta solusi bagaimana yang terjadi dengan kitab. Luqman berkata, wahai anakku, jangan engkau mengikuti pendapat orang lain yang tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan mereka belaka. Jangan mengutip kata-kata Ali bin Abi Thalib, dan janganlah engkau mencari kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Luqman Hakim. Luqman Hakim berasal dari negeri Habasyah. Nama lengkap Luqman Hakim adalah Luqman bin Baura. Ia adalah keturunan Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa pada suatu hari Luqman mengajak anaknya ke pasar dengan menuntun keledai. Di jalan mereka bertemu seseorang. Orang itu mengatakan, aneh sekali ayah dan anak itu membawa keledai tanpa ditunggangi, akan tetapi dituntun. Mendengar perkataan itu, kemudian anaknya naik ke atas punggung keledai. Namun di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan orang lain. Orang itu mengatakan,
Durhaka sekali anak itu. Ayahnya berjalan kaki, sedangkan anaknya menuangi keledai itu sendiri. Dengan ucapan orang kedua, kemudian turunlah anaknya dan memerintahkan ayahnya Luqman Hakim untuk naik ke atas keledai. Di tengah perjalanan, mereka kembali bertemu dengan seseorang yang lain dan berkata dengan serupa yang dikatakan sebelumnya. Tidak tahan mendengar perkataan itu, langsung turun. Kemudian berlari dan kembali dengan membawa kayu dan seutas tali. Kemudian keledai itu diikat dan dipukul oleh mereka berdua. Akhirnya mereka sampai di pasar. Ternyata ketika akan dijual, keledai tidak laku karena tidak ada orang yang mau membeli keledai yang lemah. Sang anak kemudian bertanya kepada Luqman Hakim, ayahnya, "Ayah seorang ahli hikmah. Para masyarakat datang kepada ayah untuk meminta solusi. Bagaimana yang terjadi dengan kita sekarang?" Luqman Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau mengikuti pendapat orang lain yang tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan mereka belaka." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Plezihan dari SDN Cikaret 01 kelas 5B. Saya ingin menceritakan kisah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim adalah salah satu yang disebut dalam Al-Quran. Tepatnya surat Al-Luqman ayat 12-19. Luqman Al-Hakim mendunia karena nasihat-nasihatnya kepada anaknya. Luqman Al-Hakim memiliki keistimewaan yang mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa ilmu hikmah, ilmu yang berguna bagi kehidupan manusia dan alam semesta. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 12, "Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman." Kata hikmah juga bisa diartikan bahan renungan dan telah mengalir dari satu generasi ke generasi lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Desti Ananda dari kelas 5B. Saya akan menceritakan tentang kisah Luqman Hakim. Luqman Hakim berasal dari negeri Habasyah. Ia adalah keturunan Azar, ayah dari Nabi Ibrahim. Beliau selalu memberikan dan mengajarkan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya, bagaimana cara mengambil keputusan dan sikap apa yang dipertanggungjawabkan setelah mengambil keputusan tersebut. Hikmah lain yang terkandung antara lain adalah tetaplah bekerja demi tugas yang mulia. Dan jangan dengarkan perkataan dan celaan-celaan jelek dari orang lain, tetapi maafkanlah mereka, karena tidak ada jalan untuk memuaskan mereka semua. Nasihat-nasihat antara lain yang diberikan Luqman Hakim kepada anak-anak manusia adalah nasihat untuk selalu bersyukur kepada Allah, jangan mempersekutukan Allah, sederhana dan lembut dalam bertutur kata, berbuat baik kepada orang tua, jangan sombong dan angkuh, mendirikan salat, dan setiap perbuatan pasti ada balasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Aulia Dewi dari kelas 5C. Saya ingin menceritakan tentang kisah Nabi Yakub. Nabi Yakub merupakan anak dari Nabi Ishak. Dalam beberapa riwayat, Nabi Yakub digambarkan sebagai sosok yang memiliki karakter yang kuat dan keimanan luar biasa. Bahkan, sebelum Nabi Yakub wafat dan terbaring lemah pun, dia berwasiat kepada para putra untuk tetap menjalankan perintah Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Jahrani. Saya kelas 5C. Saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub dikenal sebagai orang yang sabar menghadapi musibah. Nabi Ayub alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum jatuh miskin dan anaknya meninggal. Nabi Ayub bergelimang harta dan sosok rupawan, namun itu semua adalah fitnah dengan sekejap. Seluruh harta kekayaannya hilang
dan Nabi Ayub menghadapi penyakit kulit hingga dijauhi orang-orang terkecuali istrinya selama 18 tahun. Itu semua dijalani dengan penuh kesabaran. Istrinya bekerja di tempat pelayan selama 18 tahun. Sebelum musibah menimpa Nabi Ayub alaihissalam, harta, anak banyak serta kekayaan itu semua dicabut dari tangannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan nasib melemparkannya ke tempat pembuangan sampah di kotanya selama 18 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Jarani. Saya kelas 5C. Saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub dikenal sebagai orang yang sabar menghadapi musibah. Nabi Ayub alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum jatuh miskin dan anaknya meninggal. Nabi Ayub bergelimang harta dan sosok rupawan, namun itu semua adalah fitnah dalam sekejap. Seluruh harta kekayaannya hilang dan Nabi Ayub menghadapi penyakit kulit hingga dijauhi orang-orang terkecuali istrinya selama 18 tahun. Itu semua dijalani dengan penuh kesabaran. Istrinya bekerja di tempat pelayan selama 18 tahun. Sebelum musibah menimpa Nabi Ayub alaihissalam, harta, anak banyak serta kekayaan itu semua dicabut dari tangannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan nasib melemparkannya ke tempat pembuangan sampah di kotanya selama 18 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Zair Ayasi dari kelas 5C. Saya akan menceritakan cerita yang saya buat. Suatu hari di sebuah jalan ada seorang ibu dan anak yang hendak pulang dari pasar. Mereka membawa banyak barang-barang untuk dibawa pulang. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang ibu. Ibu itu berkata, "Jahat sekali ibu itu menyuruh anaknya membawa barang yang lebih berat dari ibu itu yang bawa." Karena mendengar hal itu, sang ibu meminta sang anak untuk membawa barang yang lebih ringan. Akan tetapi saat mereka kembali berjalan, seorang laki-laki yang berkata demikian, "Durhaka sekali anak itu, sungguh ibunya membawa barang yang lebih banyak." Sampai akhirnya mereka membawa barang tersebut bersama-sama dan sampai hingga ke rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajir Riansyah, kelas 5C. Saya akan membawakan cerita yang mirip dengan Luqman. Suatu hari Pak Sulaiman bersama anaknya pergi ke kota, berencana mau menjual sepeda. Karena perjalanan dari rumah ke kota jaraknya lumayan jauh, Pak Sulaiman punya inisiatif menyuruh anaknya untuk menaiki sepeda tersebut. Di tengah jalan, Pak Sulaiman berpapasan dengan orang lain. Orang itu berkata, "Anak tidak sopan, masa ayahnya suruh jalan kaki?" Dan turunlah anak tersebut dari sepeda, menyuruh ayahnya menaiki sepeda tersebut. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seseorang kembali dan berkata serupa. Tidak tahan mendengar perkataan orang-orang tersebut, Pak Sulaiman membanting sepedanya hingga ada beberapa bagian sepeda yang rusak. Akhirnya Pak Sulaiman bersama anaknya sampai di kota. Ketika akan menjual sepedanya, orang-orang tidak ada yang mau membelinya karena sepedanya sudah rusak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Laila Rizka Sutanto, kelas 5C. Menceritakan tentang Luqman Hakim. Luqman Al-Hakim adalah manusia biasa yang ditinggikan derajat dan kemuliaannya oleh Allah SWT karena ia pandai bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepadanya. Luqman Al-Hakim diberikan Allah anugerah berupa ilmu hikmah, sehingga ia disebut Al-Hakim atau ahli hikmah. Hikmah artinya adalah kebijaksanaan. Luqman Al-Hakim disebutkan berasal dari Sudan, tempatnya dari kota Habayi. Pekerjaannya adalah tukang kayu. Sebagian lainnya menyebut ia adalah seorang hakim yang bijaksana pada masa Nabi Daud alaihi salam. Luqman Al-Hakim ini manusia biasa, bukan golongan nabi dan rasul, meski kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Kisah mengenai Luqman terdapat pada surah Luqman. Dalam surah tersebut ia memberikan beberapa nasihat untuk anaknya, yang antara lain jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada orang tua, terus berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisina Maida Putri dari kelas 5C. Saya akan membacakan kisah seseorang yang mirip dengan Luqman Al-Hakim. Luqman mengajarkan hikmah kepada anaknya mengenai bagaimana seharusnya mengambil keputusan dan bersikap atas keputusan yang telah diambil. Hikmah lainnya yaitu terus kerja demi kepentingan mulia. Jangan hiraukan celaan dari orang lain, tapi maafkanlah mereka. Kisah Luqman di atas mirip dengan kisah ulama besar kita, yaitu Syekh Ali Jaber yang telah wafat. Syekh Ali Jaber adalah sosok ulama yang sangat sederhana. Beliau hidup dalam kesederhanaan, tidak bergelimang harta. Beliau tidak lelah berdakwah untuk kepentingan umat muslim, supaya umat muslim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdakwah dengan tutur kata yang lembut sehingga dakwah beliau indah didengar. Syekh Ali Jaber memiliki sifat pemaaf seperti Luqman Al-Hakim. Seperti yang kita ketahui, pernah dilukai oleh orang yang tidak dikenal usai mengisi ceramah, sehingga bahu kanan beliau terluka. Namun Syekh Ali Jaber memaafkan pelaku tersebut. Juga mobil beliau dicuri oleh orang yang tidak dikenal, tetapi beliau memaafkannya. Syekh Ali Jaber sangat mencintai anak-anak dan bercita-cita menjadikan anak-anak Indonesia hafiz Al-Quran. Beliau juga mengangkat anak pemulung sebagai anak angkatnya. Sebelum wafat, beliau berpesan kepada anaknya untuk tidak meninggalkan sholat, selalu membaca Al-Quran, dan menghormati ibunya. Itulah kisah Syekh Ali Jaber yang mirip dengan kisah Luqman Al-Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sulaiman Azizi, kelas 5C. Saya akan menceritakan kisah yang mirip dengan kisah Luqman Al-Hakim.
Di sebuah kampung terdapat sebuah bapak yang bernama Pak Hamdan bin Abu Suhud. Beliau adalah seorang petani yang baik hatinya, tidak sombong, pendiam, sabar, dan selalu menasihati anaknya dalam kebaikan. Walaupun Pak Hamdan hidup serba kekurangan, tetapi Pak Hamdan selalu bersyukur kepada Allah. Dan sesungguhnya kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Quran Surat Luqman ayat 12. Demikian cerita singkat ini yang mirip dengan kisah Luqman Al-Hakim. Kisah keteladanan Luqman. Luqman adalah Al-Hakim, adalah manusia biasanya yang ditinggikan derajatnya yang kemuliaan oleh Allah karena ia pandai bersyukur atas apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Luqman Al-Hakim disebutkan berasal dari Sudan, tepatnya dari kota Habsyi. Pekerjaannya adalah tukang kayu. Sebagian lainnya menyebut ia adalah seorang hakim yang bijaksana pada masa Nabi Daud alaihissalam. Kisah mengenai Luqman terdapat pada surah Luqman. Dalam surah tersebut ia memberikan nasihat untuk anaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menceritakan kisah Luqman Al-Hakim, seorang yang mirip dengan Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim berasal dari negeri Habasyah. Nama lengkap Luqman Al-Hakim adalah Uthman bin Baung. Ia adalah keturunan Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam suatu ayat diceritakan bahwa pada suatu hari Luqman Al-Hakim mengajak anaknya ke pasar dengan menuntun keledai. Di jalan mereka bertemu dengan seorang itu, katanya seperti ini, "Aneh sekali ayah dan anak itu membawa keledai tanpa ditunggangi, akan tetapi dituntun." Mendengar perkataan itu, kemudian anaknya naik ke atas punggung keledai. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan orang yang lain. Orang itu mengatakan, "Durhaka sekali anak itu. Ayahnya berjalan kaki sedangkan anaknya menunggangi keledai." Itu sendiri mendengar ucapan orang kedua, kemudian turunlah anaknya dan memerintahkan ayahnya Luqman Al-Hakim untuk naik ke atas keledai. Di tengah perjalanan kembali mereka bertemu dengan seorang yang lain dan berkata dengan serupa yang dikatakan sebelumnya. Tidak tahan mendengar perkataan orang-orang tersebut, anak turun kemudian berlari dan kembali dengan membawa kayu dan seutas tali. Kemudian keledai itu diikat dan dipukul oleh mereka berdua. Akhirnya mereka sampai di pasar. Ternyata ketika akan dijual, keledai itu tidak laku karena tidak ada orang yang mau membeli keledai yang lemah. Sang anak kemudian bertanya kepada Luqman Al-Hakim, Ayah, seorang ahli hikmah para masyarakat datang karena ayah untuk meminta solusi
bagaimana yang terjadi dengan kita sekarang. Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau mengikuti pendapat orang lain yang tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan mereka belaka." Kemudian dengan mengutip kata-kata Ali bin Abi Thalib, "Dan janganlah engkau mencari kebenaran al-haq dan dari makhluk, tetapi temukanlah kebenaran al-haq yang dari Rabb terlebih dulu, baru kemudian engkau tentukan siapa-siapa yang berada di sana." Dari kisah Luqman mengajarkan hikmah pada anaknya mengenai bagaimana seharusnya mengambil keputusan dan bagaimana sikap atas keputusan yang telah diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisina Maida Putri dari kelas 5C. Saya akan membacakan kisah seseorang yang mirip dengan Luqman Al-Hakim. Luqman mengajarkan hikmah kepada anaknya mengenai bagaimana seharusnya mengambil keputusan dan bersikap atas keputusan yang telah diambil. Hikmah lainnya yaitu terus kerja demi kepentingan mulia. Jangan hiraukan celaan dari orang lain, tapi maafkanlah mereka. Kisah Luqman di atas mirip dengan kisah ulama besar kita, yaitu Syekh Ali Jaber yang telah wafat. Syekh Ali Jaber adalah sosok ulama yang sangat sederhana. Beliau hidup dalam kesederhanaan, tidak bergelimang harta. Beliau tidak lelah berdakwah untuk kepentingan umat muslim, supaya umat muslim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdakwah dengan tutur kata yang lembut sehingga dakwah beliau indah didengar. Syekh Ali Jaber memiliki sifat pemaaf seperti Luqman Al-Hakim. Seperti yang kita ketahui, pernah dilukai oleh orang yang tidak dikenal usai mengisi ceramah, sehingga bahu kanan beliau terluka. Namun Syekh Ali Jaber memaafkan pelaku tersebut. Juga mobil beliau dicuri oleh orang yang tidak dikenal, tetapi beliau memaafkannya. Syekh Ali Jaber sangat mencintai anak-anak dan bercita-cita menjadikan anak-anak Indonesia hafiz Al-Quran. Beliau juga mengangkat anak pemulung sebagai anak angkatnya. Sebelum wafat, beliau berpesan kepada anaknya untuk tidak meninggalkan sholat, selalu membaca Al-Quran, dan menghormati ibunya. Itulah kisah Syekh Ali Jaber yang mirip dengan kisah Luqman Al-Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Luqman Hakim. Luqman Al-Hakim berasal dari negeri Habasyah. Nama lengkap Luqman Al-Hakim adalah Luqman bin Baura. Ia adalah keturunan Azar ayah Nabi Ibrahim alaihi assalam. Pada suatu hari, Luqman Hakim mengajak anaknya ke pasar dengan menuntun keledai. Dalam perjalanan, mereka selalu menjadi omongan orang. Tidak tahan mendengar perkataan orang-orang tersebut, akhirnya keledai itu diikat dan dipikul oleh mereka berdua. Kepada anaknya, Luqman mengatakan, "Wahai anakku, sesungguhnya tidak ada yang terlepas seseorang itu dari perkataan manusia. Maka orang-orang yang berakal tidaklah mengambil keputusan melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa mengenal kebenaran, itulah yang harus
menjadi keputusannya. Adapun nasihat-nasihat Luqman Hakim, nasihat untuk selalu bersyukur kepada Allah. Jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik kepada orang tua. Setiap perbuatan pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah cerita Luqman Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arja Bayati, kelas 5C. Saya akan menceritakan kisah seseorang yang mirip dengan Luqman. Suatu ketika Luqman mendapat hadiah sebuah semangka yang kemudian dimakan bersama dengan majikannya. Luqman sangat lahap menyantap semangka itu, tetapi majikannya tidak merasakan hal yang sama. Majikan itu bertanya, "Wahai Luqman, mengapa engkau menikmati semangka ini, padahal rasanya tidak enak?" Luqman menjawab, "Sesungguhnya tidak pantas hamba mengeluh atas kemurahan hati dan kasih sayang yang telah Tuhan berikan kepada hamba. Tuhan memberi semangka kepada hamba karena kasih sayang dan ketulusan, maka sangat tidak pantas jika hamba membalasnya dengan cara mengeluh." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abdul Fatah, kelas 5C. Saya akan menceritakan kisah penjual mainan yang mirip dengan kisah Luqman Al-Hakim. Di suatu desa hidup seseorang bapak dan anaknya. Si bapak bekerja penjual mainan. Suatu hari si bapak hendak berdagang. Tiba-tiba seorang ibu dan anak kecil menghampiri untuk meminta mainan. Lalu si bapak pun memberikannya. Anak si bapak pun bertanya, "Mengapa bapak berikan mainan itu?" Si bapak berkata, "Anakku, seandainya ada seseorang yang butuh pertolongan, maka bantulah dia. Maka ingatlah pesan Bapak, banyaklah beristighfar dan beribadah dan bersyukur, karena Allah suka orang yang bersyukur." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Pascal dari Galibuna, kelas 5C. Saya akan membacakan kisah seseorang yang mirip dengan Nabi Luqman Hakim. Pada suatu hari ada anak pintar di sekolah bernama Ramadan. Dan suatu hari di sekolah itu, semua murid disuruh untuk menceritakan kisah Luqman Al-Hakim, dan Ramadan menghafalkan kisah tersebut. Dan setelah apa, ia maju pertama yang menceritakannya. Luqman Al-Hakim adalah salah satu nama yang disebut dalam Al-Quran, dan seterusnya sampai selesai. Bagus, pintar, puji guru. Dan bu guru menceritakan keteladanan Luqman Al-Hakim. Ramadan masih bingung bagaimana Luqman Al-Hakim mendidik anaknya. Ibu guru pun menceritakannya keteladanan Luqman Al-Hakim. Sebagai orang tua, anak adalah tumpuan harapan, baik biologis maupun sosial. Umumnya orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anaknya. Setelah diceritakan guru, anak-anak dan atau murid-murid istirahat. Teman-teman Ramadan ke kantin, dan Ramadan bertanya kepada bu guru, "Bu, bagaimana Luqman Al-Hakim mendidik anaknya?" Bu guru pun menceritakannya. Luqman melarang anaknya untuk mengangkat wajah dan memalingkan muka dengan rasa sombong yang berjangkit di hati Luqman. Mengajarkan bagaimana sang anak harus berperilaku dengan sebaik-baiknya.
Gitu Ramadan ceritanya, kata bu guru. Oh gitu, makasih bu. Sekarang aku udah ngerti kata Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aija Salwa Fadilah dari kelas 5C. Saya akan menceritakan kisah Luqman Al-Hakim. Luqmanul Al-Hakim hidup sejaman dengan Nabi Daud alaihi salam. Bila Nabi Daud diberikan mandat khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Luqmanul Al-Hakim dianugerahi hikmah kepadanya. Ketika ditanya, "Mengapa kamu tidak seperti Daud diberikan khalifah?" Luqman menjawab, "Biarlah Daud diberi khalifah. Saya memandai dengan hikmah, karena hikmah tidak terbebani dengan tanggung jawab baik dengan umat maupun dengan Allah Subhanahu wa taala." Demikian saya sudah menceritakan kisah Luqmanul Al-Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.